Kenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Perencanaan Saluran dan Petak Irigasi dengan mata kuliah Rekayasa Irigasi. Sistem irigasi merupakan suatu usaha teknis untuk mengontrol kandungan air pada tanah di dalam zona akar, dengan maksud agar tanaman dapat tumbuh secara baik, di mana usaha teknis yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana irigasi yang membagi air secara teratur dengan jumlah yang cukup, waktu yang tepat ke petak irigasi selanjutnya diberikan dan dipergunakan oleh tanaman. Terdapat 4 jenis sistem irigasi, yaitu irigasi gravitasi, irigasi bawah tanah, irigasi siraman, dan irigasi tetesan. Klarifikasi jaringan irigasi berdasarkan uraian bangunan utama, kemampuan bangunan dalam mengukur dan mengatur debit, jaringan saluran, petak tersier, efisiensi secara keseluruhan, dan ukuran. Jaringan irigasi sederhana, prasarana yang ada seperti bangunan, pengaturan debit, atau pembagi sama sekali tidak ada. Hal ini terjadi karena sumber air sangat berlimpah sehingga hampir sama sekali tidak diperlukan rekayasa irigasi. Jaringan irigasi semi teknis tidak banyak perbedaan dengan jaringan sederhana, kecuali bangunan irigasi mulai digunakan pada jaringan ini. Jaringan pembuangan dan irigasi masih menyatu, akan tetapi sudah dapat mengairi petak sawah yang lebih besar daripada irigasi sederhana. Jaringan irigasi teknis, jaringan ini jauh lebih maju daripada dua jaringan lainnya. Dalam hal rekayasa irigasi, bangunan air banyak digunakan pada jaringan ini. Sepenuhnya saluran irigasi dan pembuang bekerja secara terpisah. Dilihat dari data awal lapangan, lokasi yang dilihat untuk daerah aliran sungai yaitu di Kota Mataram, NTB. Luas daerah sungai atau biasa sebut das merupakan area di mana seluruh air akan mengalir ke sungai yang dimaksudkan. Penentuan das dilakukan dengan memperhitungkan kontur tanah di mana air mengalir dari kontur yang lebih tinggi ke kontur yang lebih rendah. Data awal yang diperhitungkan di situ adalah elevasi sawah tertinggi, tinggi genangan, kehilangan tekanan, jenis tanah pada lokasi bendung, bahan pembentuk tubuh bendung, berat jenis bahan, terdapat batu kali, beton massa, beton bertulang, luas daerah irigasi, kebutuhan air tanaman, diameter partikel sedimen, elevasi dasar sungai, Q100, koefisien kekasaran Strickler. Pada pembahasan teori perencanaan petak irigasi adalah petak sawah atau daerah yang akan dialiri dari suatu sumber air, baik waduk maupun langsung dari satu atau beberapa sungai melalui bangunan pengambilan bebas. Petak irigasi terbagi 3 jenis. Petak tersier, petak ini menerima air yang disadap dari saluran tersier. Karena luasnya tergolong kecil, maka petak ini menjadi tanggung jawab individu untuk mengeksploitasinya. Idealnya daerah yang ditanami berkisar 50-100 ha. Petak sekunder adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang berhubungan langsung dengan saluran sekunder. Petak sekunder mendapatkan airnya dari saluran primer yang airnya dibagi oleh bangunan bagi dan dilanjutkan oleh saluran sekunder. Petak primer, petak gabungan dari petak sekunder yang dialiri oleh satu saluran primer, di mana saluran primer menyadap air dari sumber air utama. Apabila saluran primer melewati garis tinggi, maka saluran daerah yang berdekatan langsung dilayani saluran primer. Teori perencanaan saluran. Terdapat 2 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pembawa dan saluran pembuang. Saluran pembawa itu terbagi saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier.
saluran pembuang, dimensi salurannya. Dalam mendesain saluran digunakan rumus-rumus sebagai berikut. Debit rencana Q sama dengan A. A kali A kecil 1000 kali EFF meter kubik per detik. Lalu kedua rumus Stikler, V sama dengan K kali R 2/3 pangkat 2/3 kali S pangkat 1/2. Keterangan V kecepatan aliran, R jari-jari hidrolik, S kemiringan saluran, K koefisien saluran. Nilai V diperoleh melalui persamaan V sama dengan 0,42 kali Q pangkat 0,182 meter per detik. Luas menampang basa A sama dengan Q per P M kuadrat. Kemiringan talut M diperoleh dari tabel. Nilai perbandingan B per H atau N sama dengan 0,96 kali Q pangkat 0,25 tambah M. Ketinggian air H sama dengan 3 kali V pangkat 1,56 meter. Lebar dasar saluran B sama dengan N kali H kali M. Lebar dasar saluran lapangan B aksen dengan pembulatan 5 cm dari B. Luas basa rencana A aksen sama dengan B tambah T kali H, lalu dalam kurung H per meter kuadrat. Keliling basa P sama dengan B tambah 2 kali H 1 tambah M kuadrat dalam kurung 0,5 kuadrat M. Dari hidrolis R sama dengan A aksen per P M. Koefisien Stikler diperoleh melalui tabel. Kecepatan aliran rencana V aksen sama dengan Q per A aksen M meter per second. Tinggi jagaan diperoleh melalui tabel. Tinggi saluran ditambah H sama dengan H tambah W. Lebar saluran ditambah dengan freeport B sama dengan B tambah 2 kali H tambah W meter. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai saluran petak dan irigasi. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kesan saya kuliah di UNP. Itu sangat bagus untuk terlebih untuk yang berkuliah sambil bekerja, karena bisa tidak hanya pengetahuan secara akademis, namun dapat memahami akan pengetahuan untuk ke depannya di dalam hal bekerja. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.